Seperti biasa, agar rekan kultivator tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama mari kita simak bersama perjalanan si abang ganteng Shu Qing. Pemandangan Shu Qing yang diterangi matahari sore benar-benar mengejutkan Flame Crow. Dia adalah seorang pemulung veteran, tetapi jika dia adalah orang lain, bahkan seseorang dengan basis kultivasi yang unggul, dia akan tercengang hingga tidak bisa bergerak dengan kejadian ini. Namun, meski kejutan itu sangat mengguncangkannya, kemarahan mematikan yang dia rasakan menyebabkan matanya terbakar karena niat membunuh. Baiklah, anak anjing serigala kecil, aku akan mencabut gigimu satu persatu dan menyimpannya sebagai piala. Dengan itu, dia merobek bajunya yang rusak, memperlihatkan tubuhnya yang keriput. Tidak memperhatikan potongan yang telah dipotong dari telinganya, dia melakukan gerakan mantra dua tangan untuk memanggil bola api yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Pupil mata Shu Qing mengerut, lalu dia mulai bergerak. "Melepaskan!" teriak Flame Crow, dan dia mengulurkan tangannya, menyebabkan bola api besar itu terbelah menjadi 5 bagian. Suara gemuruh bergema saat bola api menyebar dan kemudian menyerang Shu Qing. Namun, Shu Qing terus menyerang penghalang kekuatan roh dengan 2 tinju. Bola api yang masuk membakarnya dan mendorongnya mundur, namun momentumnya membuatnya terus maju. Dan dengan demikian, dia dan Flame Crow mulai bertarung sengit di hutan. Saat pertempuran semakin sengit, menjadi jelas bahwa Shu Qing tidak berada pada level yang sama dengan lawannya. Penghalang kekuatan roh dan bola api membuatnya sangat sulit untuk berada cukup dekat untuk mendaratkan serangan. Pada saat yang sama, mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya. Keunggulan Shu Qing adalah kekuatan regenerasinya yang spektakuler. Memungkinkan dia menyembuhkan lukanya dengan cepat tanpa efek negatif apapun pada kecakapan bertarungnya. Tubuhnya kuat, dan meskipun rasa sakit yang tiada henti berdampak pada jiwanya, dia tumbuh di daerah kumuh dan memiliki kekuatan mental yang melampaui orang biasa. Yang terpenting, mutagen yang kuat di kekuatan roh di sekitarnya tidak berpengaruh apapun padanya. Namun, ceritanya berbeda untuk Flame Crow. Luka di telinganya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, cedera dadanya semakin parah. Dan kemudian ada kekuatan rohnya. Haim Posepu. Basis budidayanya berada di tingkat kelima kondensasi Qi. Tetapi dia tidak bisa membakar kekuatan tanpa henti. Dia harus menyerap kekuatan roh dari sekelilingnya untuk terus berjalan. Dan Shu Qing memberikan banyak tekanan padanya, membuatnya tidak mungkin punya waktu untuk istirahat. Akibatnya, mutagen menumpuk di dalam dirinya. Segera Flame Crow berubah dari marah menjadi gugup, dan kemudian kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Ada yang tidak beres dalam dirinya dengan penumpukan mutagen, dan pada saat yang sama, jelas ada sesuatu yang sangat aneh terjadi pada orang yang dia lawan. Biasanya, lawan level ketiga seperti ini tidak mungkin menerima begitu banyak serangan bola api. Faktanya, bahkan lawan level kelima pun pasti sudah terbunuh sekarang. Bahkan Flame Crow sendiri tidak dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Meskipun pemuda di depannya terluka parah, sejak awal pertarungan, dia tidak kehilangan kecepatan atau kekuatan sedikit pun. Flame Crow merasa semakin gelisah. Mutagen dalam dirinya terus berkembang, dan saat dia semakin dekat dengan titik mutasi, dia mulai menjadi sangat cemas. Kapten Blood Shadow masih melawan Sersan Thunder, tapi di saat yang sama, mengawasi pertarungan lainnya. Pada titik tertentu, dia dengan marah berteriak, "Flame Crow, dasar sampah, cepat pukul dia." Dia ingin membantu, tapi Sersan Thunder berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya melakukan hal itu. Bagi Sersan Thunder, jelas bahwa Shu Qing sedang mencoba memaksa Flame Crow melakukan mutasi. Dia tidak yakin dari mana Shu Qing mendapatkan kepercayaan dirinya, atau bagaimana dia bisa terus berjuang mengingat rasa sakit yang dia alami. Tapi, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Sersan Thunder mengetahui hal itu dengan baik, karena dia juga sama. Alih-alih bertanya-tanya tentang detailnya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah Kapten Blood Shadow membantu rekannya. Pertempuran berlanjut. Flame Crow yang semakin frustasi meluncurkan 3 bola api lagi, sambil dibumbui dengan kutukan dari kaptennya. Seiring berlalunya waktu, ketakutannya semakin besar, hingga berubah menjadi kegilaan murni dalam dirinya. Tiba-tiba, dia memukul dadanya sendiri dengan telapak tangannya, menyebabkan dirinya batuk seteguk darah. Sebelum darahnya jatuh ke tanah, dia mengulurkan tangan dan meraihnya.
Kemudian dia mulai menggumamkan mantra yang mengubah darah menjadi hitam. Pupil mata Shu Qing mengerut dan dia merasakan krisis yang hebat muncul dalam dirinya. Sambil menerjang ke depan, dia berusaha menghentikan sihir apapun yang lawannya coba keluarkan. Sayangnya, Flame Crow meluncurkan teknik magis tersebut dengan kecepatan luar biasa. Shu Qing baru saja mulai bergerak ketika Flame Crow mendongak. Ekspresinya berubah dan berubah menjadi brutal saat dia melambaikan tangan kanannya ke depannya. Darah hitam di dalamnya mengembang dengan cepat menjadi bola darah seukuran kepala. Bola itu menggelembung, melonjak dengan kekuatan yang mengejutkan saat melesat ke arah Shu Qing. Waktunya untuk mati, burung gagak api melolong. Dia tampak kehabisan tenaga setelah meluncurkan teknik ini, dan saat mutagen melonjak dalam dirinya, kakinya gemetar lemah. Sementara itu, niat membunuh berkobar di mata Shu Qing. Sersan Thunder telah menebak dengan benar bahwa Shu Qing mencoba memaksa Flame Crow melakukan mutasi. Namun, ada satu hal yang Sersan Thunder tidak sadari. Shu Qing tidak pernah menyerah pada gagasan untuk mencoba membunuh lawannya sebelum hal itu terjadi. Dia tidak lagi memegang belati atau tusuk besinya, namun dia masih mencari kesempatan untuk melakukan pukulan fatal. Saat melihat Flame Crow terkulai lemas, dia tahu kesempatannya telah tiba. Begitu bola darah muncul, Shu Qing mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan lebih tinggi. Namun dia tidak bergerak lurus ke arah lawannya. Dia bergeser sedikit ke samping, memungkinkan dia melewati mayat Savage Ghost. Mayatnya hangus dan terbakar akibat serangan bola api. Namun benda itu masih ada di sana, dan di sebelahnya ada perlengkapan Savage Ghost. Gada gigi serigalanya dan 2 potong perisai bajanya. Shu Qing secara khusus mengincar bagian perisainya yang lebih besar. Saat dia lewat, dia meraih ke bawah dan mengambilnya. Menggunakannya untuk menutupi tubuh kurusnya, dia berlari menuju bola darah hitam dan Flame Crow. Ledakan besar terjadi ketika bola darah menghantam Shu Qing, atau lebih tepatnya, perisainya. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dalam sekejap mata, perisai itu hancur menjadi 5 bagian. Meskipun demikian, mereka masih menyerap sebagian besar kekuatan dalam serangan tersebut. Shu Qing terkena sebagian darah hitam, tetapi tidak cukup berakibat fatal. Sambil menggertakkan giginya, dia terus bergerak, menjadi serangkaian bayangan yang terus mendekat ke arah Flame Crow. Kilatan mengejek muncul di mata Flame Crow, dan dia bahkan tidak repot-repot menghindari serangan yang datang. Tangannya melayang dalam gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan tetesan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya di belakang Shu Qing naik ke udara, lalu berubah menjadi garis-garis, seperti panah yang melesat ke arahnya. Rute pelarian Shu Qing telah terputus, tapi dia tidak pernah berencana untuk mundur sejak awal. Yang dilakukannya hanyalah memastikan bahwa Shu Qing bahkan tidak punya pilihan untuk mundur. Mendekat, dia mengepalkan tangan kirinya. Namun tangan kanannya lah yang melayangkan pukulan. Gemuruh! Retakan meledak pada permukaan penghalang kekuatan roh yang melindungi Flame Crow. Darah menyembur ke kiri dan ke kanan dari tangan kanan Shu Qing. Namun, ada juga kemungkinan untuk melihat sesuatu yang bersisik pada daging yang hancur di tangannya. Sebelum Flame Crow bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, Shu Qing melancarkan serangan tinju kedua. Penghalang itu hancur, menyerang Shu Qing dengan serangan balik, memaksanya menjauh dan membuatnya mustahil untuk maju. Ejekan di mata Flame Crow semakin kuat. Namun, entah dari mana, Shu Qing berhasil melepaskan sedikit kekuatan tambahan. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak benar-benar mundur karena serangan balik dari penghalang yang hancur. Memaksa dirinya untuk bergerak lagi, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan kejam meraih dada Flame Crow, tepat di tempat tusuk besi itu menusuknya sebelumnya. Rupanya, sisa energi terakhir Shu Qing hanya memungkinkan dia melakukan satu hal ini. Alih-alih mendaratkan pukulan fatal, yang berhasil dia lakukan hanyalah membuka luka Flame Crow sedikit lagi, lalu mundur. Wajah Flame Crow berkedip karena terkejut, dan dia menjauh dari Shu Qing. Namun, ketika dia menyadari bahwa gerakan Shu Qing ini bukanlah ancaman besar baginya, dia tertawa dengan kejam dan fokus pada serangan darah hitamnya. Kecuali, sesaat kemudian, wajahnya menunduk dan dia menunduk ke dadanya. Di dalam daging dan darah lukanya, ada taring yang hancur dan beberapa sisik. Bahkan ketika dia melihat ke bawah, daging di sekitar lukanya mulai membusuk, dan darah beracun mulai mengalir keluar dari lukanya. Kemudian, dampak pembusukan mulai menyebar. Rasa sakit yang tak tertahankan melanda dirinya, memaksa Flame Crow mengeluarkan jeritan mengerikan.
Teror yang sangat besar memenuhi matanya. Sambil terus mundur, dia melihat ke arah Shu Qing yang berjongkok agak jauh dan memperhatikan dia membuang segumpal daging dan taring yang tercabik-cabik. Jika Anda mengambil massa itu dan menyatukannya kembali, itu akan terlihat seperti kepala ular yang terpenggal. Itu adalah ular berbisa yang sama yang pernah digunakan Shu Qing untuk membuang mayat di masa lalu. Sedangkan tangan kirinya sedikit gemetar saat dia membukanya dan memperlihatkan potongan amber yang hancur. Saat bongkahan amber jatuh ke tanah, terlihat ekor kalajengking berwajah hantu yang menusuk langsung ke telapak tangan Shu Qing. Satu tangan berisi racun mematikan yang digunakan untuk menyerang, dan tangan lainnya memberinya sedikit kekuatan yang dia butuhkan untuk menembus penghalang kekuatan roh. "Kamu!" geram Flame Crow. Lalu dia melolong sedih. Dia hampir tidak bisa berbicara, apalagi berpikir untuk melarikan diri dari medan perang ini hidup-hidup. Teror di matanya semakin kuat saat dia mencoba menghapus darah beracun dari dirinya. Namun, itu terus mengalir keluar dari lukanya, menyebabkan kekuatan hidupnya perlahan memudar. Shu Qing menarik napas dalam-dalam sambil berlutut di sana. Pertarungannya dengan Fat Mountain telah membuktikan kepadanya betapa hebatnya kekuatan regeneratif kristal ungu itu. Hal ini juga membantu membuktikan secara pasti bahwa kristal tersebut dapat menetralkan racun. Fakta itu terungkap ketika melihat tangannya yang telah terinfeksi bisa ular, namun tidak membusuk. Ini adalah serangan fatal yang dia persiapkan. Berdiri, dia mulai bergerak menuju Flame Crow. Saat Flame Crow menyaksikan Shu Qing mendekat, teror di matanya berubah menjadi keputusasaan. Dia berjuang untuk menjauh dan bahkan berhasil berteriak dengan putus asa, "Kapten, tolong!" Melihat ke atas, mata Kapten Blood Shadow melebar. Dia ingin menyelamatkan bawahannya, tetapi Sersan Thunder membuatnya mustahil melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan Shu Qing mendekati Flame Crow dengan kecepatan yang semakin meningkat. Pada titik ini, kondisi mental Flame Crow runtuh, dan pada saat yang sama, mutagen di dalam dirinya melonjak tak terkendali. Bahkan sebelum Shu Qing bisa menghubunginya, dia menjadi kaku. Mutagen menyebar melalui dirinya, dan kemudian terdengar suara letupan saat dia meledak menjadi kabut darah. Saat mengalami mutasi, sebagian orang berubah menjadi mayat berwarna hitam kehijauan, sebagian lagi meledak. Shu Qing berhenti di tempatnya dan menatap ke tempat kabut darah sekarang menghilang ke udara. Kemudian dia berbalik dengan mata dingin untuk melihat pertarungan Sersan Thunder dan Captain Blood Shadow. Matahari sore mulai terbenam, namun kubah surga tampak berbeda dari sebelumnya. Alih-alih menyambut kegelapan malam, seluruh langit tampak berwarna merah aneh. Saat warna merah menutupi Shu Qing, itu dikombinasikan dengan luka yang melintasi tubuhnya dan matanya yang dingin, menciptakan gambaran yang sangat mengintimidasi. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan sehingga Kapten Blood Shadow, yang basis budidayanya jauh melampaui Shu Qing, gemetar ketakutan. Kematian menyedihkan yang dialami Flame Crow merupakan pukulan besar baginya. Pertarungan berkelanjutan dengan Sersan Thunder, dan pemandangan Shu Qing bertarung dengan taktik kejam seperti itu menyebabkan pikiran Kapten Blood Shadow hancur. Melihat Shu Qing mendekat, dia melayangkan pukulan ke arah Sersan Thunder dan kemudian mulai mundur. Dia sudah selesai bertarung. Sersan Thunder cenderung mengejarnya, tapi kemudian dia melihat ke arah kemerahan yang aneh di langit dan ekspresinya berkedip-kedip. Tampaknya terpengaruh secara emosional, dia tiba-tiba batuk seteguk darah. Kemudian, ketika warna hitam kehijauan menyebar di kulitnya, dia mulai bergoyang maju mundur seolah-olah hendak terjatuh. Shu Qing bergegas mendekat dan memberinya lengan yang kokoh. Sersan Thunder terengah-engah ketika Shu Qing membantunya ke pohon terdekat dan mendudukkannya. Kemudian Shu Qing berbalik dan melihat ke arah Captain Blood Shadow yang melarikan diri. Sersan Thunder meraih lengan bajunya. Jangan mengejarnya sendirian. Dia tidak akan mencapai apapun sekarang setelah pasukan Blood Shadow dimusnahkan. Orang tua itu memandang ke atas ke langit. Dan langit merah ini, aku merasa seperti pernah melihat ini sebelumnya. Orang itu berpotensi menimbulkan bencana, kata Shu Qing. Dia tidak menyukai gagasan meninggalkan jalan keluar. Terlebih lagi, dia merasa mendapat keuntungan di wilayah terlarang. Jika dia bisa menyeret Flame Crow ke dalam kematian, mungkin dia bisa melakukan hal yang sama dengan Kapten Blood Shadow. Namun, kata-kata Sersan Thunder mengejutkannya, dan dia mendapati dirinya memandang ke atas ke langit. Saat itu, suara nyanyian yang samar dan tidak jelas terdengar di hutan. Semua binatang mutan yang melolong di pepohonan menjadi sunyi senyap. Nyanyian itu semakin jelas, ibarat seorang wanita yang dengan getir mengeluhkan kepergian suaminya.
Saat lagu bergema, kabut merah tipis muncul di area tempat Kapten Blood Shadow melaju. Kabut menyebar, menutupi segala sesuatu di area tersebut. Xu Qing menggigil, dan Sersan Thunder yang bersandar di pohon juga gemetar. Keduanya memandang ke arah datangnya nyanyian itu. Yang pertama tampak sangat waspada, sedangkan yang terakhir tampak linglung atau bahkan bingung. Saat lagu itu memasuki telinga Xu Qing, dia merasakan rasa dingin yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Hampir seperti rasa dingin yang dia rasakan dalam hujan darah di reruntuhan kota. Meskipun berada dalam penyempurnaan tubuh tingkat ketiga, dia merasa sepertinya dia tidak akan mampu menahan hawa dingin. Giginya mulai bergemeletup dan dia merasa tidak bisa bergerak. Pikirannya berputar ketika dia tiba-tiba teringat kembali pada 3 bahaya yang disebutkan oleh Crucifix ketika mereka pertama kali memasuki wilayah terlarang. Di kejauhan, Kapten Blood Shadow tiba-tiba berhenti di tempatnya dan mulai gemetar. Sepertinya ada sosok tak terlihat yang mendekat dan menguras tenaganya untuk berlari. Saat Xu Qing menyaksikan, aliran energi putih merembes keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut Kapten Blood Shadow dan mengalir ke kabut darah di sekitarnya. Kemudian tubuh Kapten Blood Shadow hancur, berubah menjadi mayat yang mengering. Kemudian mayat itu roboh menjadi debu, tidak meninggalkan apapun. Kabut yang mengambang kemudian berguling di tanah menuju Xu Qing dan Sersan Thunder. Saat mendekat, Xu Qing gemetar. Dan saat itulah dia menyadari bahwa di tempat Kapten Blood Shadow meninggal, ada sepasang sepatu bot wanita berwarna merah yang compang-camping. Apa? Nafas Xu Qing terengah-engah, dan matanya melebar saat dia melihat sepatu bot itu mulai berjalan perlahan ke arahnya. Di atas sepatu bot, hanyalah lagu pahit, semakin dekat dan dekat. Seolah-olah ada wanita tak kasat mata yang mengenakan sepatu bot merah di sana, bernyanyi dan berjalan. Terlebih lagi, sepertinya dia berjalan khusus menuju Xu Qing. Adegan aneh itu menyebabkan pupil matanya mengecil, dan dia merasakan keinginan untuk melarikan diri, kecuali dia tidak bisa bergerak. Dia sangat kedinginan hingga membeku di tempatnya, giginya bergemeletuk keras. Dia hanya bisa menyaksikan sepatu bot itu mendekat, selangkah demi selangkah, hingga jaraknya kurang dari 2 meter. Ancaman kematian memenuhi hati dan pikiran Xu Qing. Tapi dia terjebak di tempatnya saat untayan kabut berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arahnya. Sepasang sepatu bot merah mengambil 1 langkah lagi ke arahnya. Tapi kemudian, sebuah suara serak dan gemetar berbicara. Itu adalah Sersan Thunder. Tao Hong, apakah itu kamu? Dia bertanya, terdengar tidak yakin. Saat dia berbicara, lagu aneh itu berhenti. Sepatu bot yang tadinya hendak turun bergeser arah. Tampaknya wanita itu telah berbalik dan menghadap Sersan Thunder. Sersan Thunder tampak menggigil dan kesulitan bernapas dengan mantap. Dia kelelahan dan sepertinya hampir tidak punya tenaga untuk tetap sadar. Namun matanya bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia melihat ke tempat kosong di atas sepatu bot itu. Seolah-olah matanya mampu melihat seorang wanita yang berdiri di sana. Seorang wanita yang sangat penting baginya. Mereka saling berpandangan, dipisahkan oleh kehampaan, oleh dunia, sejauh yin dari yang. Sersan Thunder, kuat dan tangguh, tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir di matanya dan mengalir di pipinya. Kamu kembali, katanya sambil mengulurkan tangan gemetar. Sepatu bot merah itu perlahan mengambil beberapa langkah lagi hingga tepat di depannya. Wanita tak terlihat itu sepertinya sedang berlutut di depan Sersan Thunder, dengan lembut meraih tangannya yang gemetar dan meletakkannya di wajahnya. Hanya saja tangan Sersan Thunder tidak menyentuh apapun. Tangannya terjatuh, dan air matanya mengalir lebih deras. Dia menggumamkan sesuatu tidak dapat dipahami, namun penuh dengan kesedihan. Beberapa saat berlalu, dan wanita itu menghela nafas. Sepatu bot merah itu berbalik dan pergi, mengelilingi Xu Qing, lalu menghilang bersama kabut merah. Anda bertanya kapan saya akan kembali, tuanku? Saya tidak dapat memberikan waktunya. Tersembunyi di balik kabut adalah emosi yang tersebar. Lagunya memudar seperti asap. Yuk, lagu itu berlanjut, pahit dan sedih, semakin memudar di kejauhan. Kabut mengalir melewati Xu Qing dan Sersan Thunder. Akhirnya, nyanyian itu menjadi terlalu samar untuk didengar dan kabut menghilang. Akhirnya Xu Qing merasa dia bisa bergerak lagi. Dengan mata penuh keterkejutan, dia menoleh untuk melihat Sersan Thunder yang duduk di sana.
di dekat pohon. Lelaki tua itu memandang ke kejauhan. Air mata masih mengalir di wajahnya. Xu Qing tidak mengatakan apapun. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sekarang bukan waktunya. Setelah beberapa lama, Sersan Thunder berbicara dengan suara lembut. Saya yakin Anda bertanya-tanya tentang apa itu. Xu Qing mengangguk dalam diam. Seperti yang dikatakan Salib, saya adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah mendengar nyanyian itu. Dia terus menatap ke kejauhan. Tahukah Anda, kebanyakan orang yang mendengarnya akhirnya meninggal. Mereka yang bertahan memang jarang. Siapapun yang masih hidup untuk menceritakan kisah tersebut akan menerima hadiah kecil dari wilayah terlarang. Dan itu adalah kedua kalinya mereka mendengar nyanyian. Mereka akan melihat orang yang paling ingin mereka temui. Dulu, saya mengira itu hanya sebuah cerita. Namun, karena cerita itulah aku tinggal di base camp selama beberapa dekade, rambutku memutih. Hari ini, aku melihatnya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Sersan Thunder tampak bertambah tua. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan kelemahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Apakah ada seseorang yang membuatmu terpisah sejauh yin dari yang? Sersan Thunder bergumam dengan getir. Kalau begitu, jangan seperti aku. Jangan menunggu di sekitar tempat ini. Aku melihat orang yang ingin kulihat. Tapi sekarang aku merasa hampa. Dia memejamkan mata. Namun air mata terus mengalir melalui kerutan di wajahnya dan jatuh ke pakaiannya. Xu Qing melihat kembali ke tempat di mana nyanyian itu menghilang dan merasakan dirinya tenggelam dalam ingatan. Ada orang yang ingin dia temui. Orang-orang yang sangat-sangat ingin dia temui.